Yang ada di sini, tolong waspadai. Ada gerakan masif, sistematis, terkoordinir dengan baik untuk mengadu domba habaib dan kiai. Hati-hati, hati-hati. Dari dulu, sejak awal Islam datang ke Indonesia, saudara, sampai hari ini habaib dan kiai hubungannya sangat bagus, sangat baik. Bagaimana nggak bagus? Yang satu habaib itu merupakan zuriyatun Nabi, itratun Nabi, ahlu baitin Nabi, yang memang wajib untuk membawa panji Nabi alaihi salatu wassalam. Sementara para ulama, para kiai, mereka adalah warasatul anbiya, pewarisnya Nabi, saudara. Jadi zuriyah Nabi dengan pewaris Nabi haram untuk diadu domba, saudara. Begitu saya sampaikan sekali lagi, siapapun kalau ada yang coba-coba ceramah di atas mimbar mencaci maki habaib atau mencaci maki kiai-kiai, habib-habib yang lurus, kiai-kiai yang lurus, ketahuilah bahwa orang tersebut min ahlil fitnah, bukan min ahli sunnah, saudara. Walaupun dia berteriak-teriak dia ahli sunnah wal jamaah, bohong. Tidak ada ahli sunnah wal jamaah mengadu domba antara habaib dan kiai, saudara. Nggak ada ahli sunnah wal jamaah yang mencaci maki keluarga Nabi, yang mencaci maki para ulama yang menjadi pewaris Nabi. Jadi nggak usah repot-repot cari dalil, saudara. Lihat aja. Begitu dia caci maki kiai yang lurus, caci maki habaib yang lurus, ini ahli fitnah. Jangan diundang, jangan dikasih mimbar, jangan dikasih panggung, jangan dikasih kesempatan dia bicara, saudara. Masih banyak habaib-habaib yang lurus, masih banyak kiai-kiai yang soleh, habaib kiai yang lurus istiqomah. Banyak, undang mereka, berikan panggung kepada mereka, berikan mimbar kepada mereka, jangan berikan kepada para ahlul fitnah. Setuju? Setuju? Takbir. Shallu ala Nabi. Dulu Habib Idrus bin Hashim paling senang kalau dengar takbir. Itu beliau tuh langsung berdiri, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sengaja ini hari saya ikut takbir biar menjadi kenangan buat almarhum. Baik ya kawan, bicara tentang Al-Habib Idrus bin Hashim Al-Attas. Beliau guru saya, beliau orang tua saya, beliau juga sahabat perjuangan saya. Selama saya berjuang, mulai dari saya pulang belajar dari Saudi Arabia, pulang ke Indonesia ini, beliau merupakan salah satu habaib yang luar biasa, saudara. Betul-betul punya perhatian dan kepedulian terhadap perjuangan. Bahkan manakala saya mendapatkan hujatan, serangan dari mana saja, beliau baik di depan saya maupun di belakang saya selalu melakukan pembelaan yang sangat-sangat mengharukan, saudara. Dan gak sampai di situ, saya pernah dipanggil oleh beliau ke rumahnya di tempat ini, saudara. Beliau katakan, Habib Rizik, saya ingin mendukung perjuangan Anda bukan hanya dengan doa, tapi saya ingin dorong anak-anak saya untuk ikut berjuang membantu Anda dalam perjuangan. Dan saya siapkan ini as-sa'adah, silakan untuk digunakan buat perjuangan. Dan itu beliau buktikan. Bahkan Anda perlu tahu, salah satu laskar yang dibunuh di KM 50, yaitu Ahmad Faiz, saudara, adalah murid dari as-sa'adah. Aktif di majelis ini, selalu melayani Habib Idrus, bahkan sering begadang di pos di sini, saudara, untuk menjaga keamanan as-sa'adah. Anak masjid, anak taklim, santri, itu yang salah satu menjadi korban diculik, disiksa, dibunuh dengan biadab oleh oknum-oknum aparat, saudara, yang biadab, yang sadis, yang brutal, yang kejam. Dan demi Allah, kami sudah bersumpah, siapa saja yang terlibat dalam KM 50, kami akan kejar mereka dari dunia sampai akhirat, ya kawan. Kami nggak akan biarkan ini kezaliman, nggak boleh dibiarkan, ya kawan. Jadi saya tidak ingin panjang lebar, saya tidak ingin bicara soal KM 50. Saya hanya ingin sedikit menginformasikan Habib Idrus, saudara, bin Hashim Al-Attas punya saham andil perjuangan dalam amar ma'ruf nahi munkar yang luar biasa. Dan beliau nggak segan-segan, kalau saya salah saya digewer, ya kawan. Beliau orangnya tegas, salah bilang salah, benar bilang benar. Saya dipanggil digewer, Habib Rizik jangan begitu, ini salah.
Kalau memang Anda merasa benar, apa dalilnya Habib Rizik? Nah, jadi beliau salah satu habaib yang luar biasa, memberikan dukungan di depan, di belakang, kapan saja, di mana saja, sampai akhirnya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang saya sampaikan ini, Habib Ali, putra-putra beliau sebagai saksinya. Saya tidak menambah-nambahkan dan saya tidak mengurangi, karena memang Habib Idrus luar biasa. Dan kalau saya sedang gundah, saya sedang gelisah, lagi banyak serangan, lagi jenuh ya kawan, lagi banyak fitnah dan lain sebagainya, salah satu yang saya datangi adalah Habib Idrus bin Hashim. Habib insahni, Habib kasih anak nasihat, Habib terangi anak punya hati, Habib nawir qalbi, Habib ayo kasih anak nasihat, supaya anak ini tidak padam semangat juangnya, supaya anak tidak jerah dan tidak jenuh dalam perjuangan. Jadi Habib Idrus bin Hashim memang seorang tokoh pejuang. Beliau bukan hanya seorang ustadz, bukan hanya seorang da'i, bukan hanya seorang alim, bukan hanya seorang saleh, tapi beliau juga seorang muslih. Beliau seorang mujahid. Beliau ikut berjuang, mengorbankan tenaganya, pikirannya, harta bendanya, jiwa raganya untuk perjuangan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang telah beliau korbankan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir tadi disinggung saudara oleh Habib Ali, ya saudara, dalam banyak aksi, baik itu aksi anti Ahmadiyah ketika itu maupun aksi menolak pemimpin kafir di Jakarta ini saudara, begitu juga aksi-aksi lainnya saudara, Habib Idrus bin Hashim tidak segan-segan dalam keadaan sakit